Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ahmad Kamal, anggota mahasiswa PPL YAN 3 program studi Daily Tadris Ibnu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Langsung saja ke materinya ya. Jadi materi yang kita akan bahas itu adalah yang pertama klasifikasi materi, yang kedua adalah pemisahan campuran. Pengertian dari sebuah materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Jadi setiap benda itu memiliki massa apabila bisa menempati ruang, itu dinamakan materi. Jadi benda yang memiliki massa dan menempati ruang itu dinamakan materi. Seperti kita sendiri itu juga materi, seperti pulpen, gelas, itu seperti itu namanya materi. Karena memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Kemudian karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu adalah benda padat. Benda padat. Benda padat contohnya itu adalah kayu. Yang kedua adalah benda cair. Contohnya adalah air. Yang ketiga adalah benda gas. Contohnya adalah gas. Langsung saja ke sifat dari benda. Sifat dari benda itu adalah yang pertama padat. Padat itu ciri-cirinya yaitu bentuk dan volumenya tetap. Contohnya adalah kayu ini. Kayu ini adalah benda padat, yang dimana jarak antar partikelnya itu sangat ketat sekali, sangat rapat sehingga keras. Sifat benda yang ketiga adalah cair, dengan ciri-ciri volume tetap dan bentuknya selalu berubah mengikuti tempatnya. Ini jarak antar partikel itu agak renggang. Seperti contoh ini adalah air di dalam botol dan air di dalam gelas. Volumenya tetap, akan tetapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai tempatnya. Yang ketiga adalah gas. Bentuk dan volumenya berubah-ubah, yang dimana jarak antar partikel itu sangat renggang, jadi bebas bergeraknya. Nah ini contoh yaitu adalah gas di dalam balon. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada mencair, menguap, menyublim, mengembun, membeku. Mencair itu adalah contoh es batu yang mencair. Yaitu perubahan dari padat menjadi air. Kalau menguap adalah perubahan zat dari air menjadi gas. Menyublim itu perubahan padat menjadi gas seperti kapur barus. Mengembun adalah perubahan zat dari cair menjadi perubahan gas menjadi cair. Yang yaitu membeku yaitu perubahan zat cair menjadi padat seperti es batu. Skemanya bisa dipahami terlebih dahulu. Ini bisa dipahami. Langsung saja ke unsur. Unsur. Ini unsur senyawa dan campuran. Ada materi, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur senyawa, sedangkan campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nanti kita akan bahas. Itu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Unsur lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Ini bisa dilihat unsur adalah ada unsur tunggal, yaitu contohnya adalah argentum. Yang disingkat dengan Ag atau aluminium, yang disingkat dari Al. Bisa dilihat. Dan molekul unsur, ini adalah contohnya adalah hidrogen H2, klorin Cl2, iodin I2, nitrogen Na2, dan oksigen O2. Langsung saja ke penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1849 Masehi. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut, yaitu menggunakan satu huruf kapital seperti N nitrogen atau C besar karbon. Peraturan yang kedua yaitu menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Contoh natrium, Na, seperti itu. Yang ketiga menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf
kedua yaitu huruf khas. Nah, ditulis dengan huruf kecil. Contoh Mg magnesium. Nah, seperti itu. Tidak boleh ditulis Ma. Nah, karena G itu huruf khas dari magnesium. Nah, jadi Mg itu M-nya besar, G-nya kecil. Tulisan yang keempat adalah menggunakan 3 huruf. Nah, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan huruf ketiga adalah huruf khas, ditulis dengan huruf kecil. Contoh UUT, Onotrium. Nah, bisa dilihat ini. Ini contoh nama unsur dan lambangnya sebagai berikut. Bisa dilihat kumprum tembaga, lambangnya Cu. Ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Nah, bisa dilihat atau bisa cari-cari di sumber-sumber yang relevan di Google ada. Kemudian ada sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Nah, unsur logam memiliki sifat penghantar dan panas yang baik. Kedua adalah mengkilap. Ketiga adalah kuat. Yang keempat dapat ditempa dan dibengkokkan. Yang kelima memiliki titik leleh tinggi. Kemudian pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg karena cair. Nah, contoh dari logam, unsur logam adalah yaitu natrium, tembaga, dan magnesium. Langsung saja ke sifat non logam. Sifat non logam itu kebalikan dari sifat logam. Nah, bisa dilihat kurang baik menghantarkan listrik dan panas atau yang disebut dengan isolator. Yang kedua adalah tidak mengkilap. Yang ketiga adalah rapuh. Yang keempat adalah tidak dapat dibengkokkan. Yang kelima titik laleh rendah. Yang keenam pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali Br karena berwujud padat. Contoh dari unsur non logam yaitu karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Kemudian ada sifat unsur logam, non logam, dan semi logam. Nah, semi logam memiliki ciri-ciri yaitu unsur semi logam merupakan unsur yang memiliki sifat di antara sifat logam dan non logam. Dengan demikian semi logam bersifat semikonduktor. Nah, contohnya adalah silikon. Nah, ini adalah berikut ini adalah tabel periodik unsur. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada namanya golongan 1A, golongan 2A, golongan 3, golongan 7, 7A. Nah, itu ada yang namanya gas mulia, halogen. Nah, bisa dilihat di sini sistem periodik unsurnya. Dan langsung saja ke senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa, bisa dilihat. Kemudian ada sifat-sifat senyawa. Sifat-sifat senyawa itu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda-beda melalui reaksi kimia. Yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat unsur-unsur penyusun memiliki perbandingan tetap. Dan yang kelima dari pembuatnya memerlukan atau melepas energi. Nah, ini contoh dari senyawa NaCl, yaitu gabungan dari Na, natrium, dan Cl, yaitu klor. Nah, ini namanya adalah natrium klorida. Itu adalah salah satu senyawa karena terdiri dari 2 unsur. Ini bisa dilihat ada berdasarkan unsur penyusunnya senyawa dibagi menjadi 2 macam, yaitu senyawa organik ini dan senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu lebih mudahnya itu mengandung karbon dan senyawa anorganik itu tidak mengandung karbon. Kemudian ada yang namanya campuran. Nah, campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih mempunyai zat penyusun. Nah, ciri-ciri dari campuran sebagai berikut. Yang pertama tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga tidak memiliki komposisi tetap. Yang terakhir zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika.
Ini bisa dilihat di flipbook ya, di Prakasita bisa dicatat. Dan langsung saja ke campuran zat padat gas cair. Campuran ya. Campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ini campuran homogen. Nah, contohnya adalah larutan. Nah, ini adalah larutan sirup, bisa dilihat. Kemudian campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu contohnya adalah susu, darah, asap. Nah, atau ini air dengan minyak, tidak akan menyatu ya. Bisa dilihat. Kemudian pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran itu ada filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Nah, filtrasi adalah metode dengan memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Ini bisa dilihat gambarnya. Air dan pasir dapat dipisahkan dengan campuran pasir dengan cara menyaring. Yang kedua adalah sentrifugasi, adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran yang sangat sedikit campuran heterogen. Contoh, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Kemudian ada distilasi, itu penyulingan. Distilasi adalah proses pemisahan zat cair dari campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh, memisahkan aseton dengan air atau memisahkan alkohol dengan air. Kemudian ada kromatografi. Nah, kromatografi adalah metode pemisahan zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika diairi dengan suatu medium yang bergerak. Ini bisa dilihat gambarnya. Dan adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Nah, menyublim perubahan wujud zat padat ke gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Ini contoh adalah campuran kapur barus dan pasir. Nah, ini es batu. Nah, nanti kapur barusnya akan menempel di bawah cawan. Kemudian evaporasi, proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkannya per larutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Dan ada atraksi magnetik. Atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contoh, memisahkan serbuk besi dari pasir. Nah, ini adalah magnet ya. Sekian, terima kasih. Itulah pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.